303156. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Di sini saya lagi berada di SD Negeri 1 PAU. Saya akan melakukan observasi dengan mata kuliah perkembangan anak. Bagaimana Ibu sebagai tenaga pendidik menyesuaikan kurikulum dan metode evaluasi untuk mendukung keberhasilan akademik anak-anak SD 1 PAU? Kurikulumnya. Biasanya kalau ibu dia menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, seperti sekarang ibu kan pakai kurikulum mereka. Nah, ibu cara mengajar ibu di kelas, ibu memakai modul ajar sesuai dengan kurikulumnya ibu buat. Selanjutnya, apa peran konselor dalam mengidentifikasi kebutuhan perkembangan dan memberikan dukungan psikososial pada semua anak di sini? Maksudnya peran guru GPK, maksudnya. Kalau peran guru GPK kan dia melihat perkembangan siswa setiap hari. Sebelum dilakukan asesmen dulu, setelah dilakukan asesmen bahwa di sana kelas 2 dilakukan asesmen siswa yang belum bisa membaca. Setelah itu baru dikasih bimbingan oleh guru GPK. Berarti dibantu kan? Ya, dibantu setiap hari. Ya, misalnya setiap minggu. Misalnya kelas 2, kalau ibu kelas 2 kan anak ibu ada yang nggak bisa baca. Ada hasil asesmennya. Nah, lalu anak itu dibimbing setiap hari Selasa. Iya. Yang bisa baca. Berarti anak di sini lihat perkembangannya itu dari hasil asesmennya. Lalu dibimbing oleh guru GPK. Itu peran konselor. Berarti anak-anak di sini mendapatkan fasilitas kan untuk perkembangannya, mengembangkan perkembangannya. Iya. Pengetahuannya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi kan sudah disebut ada tentang yang takut sudah pulang sekolah aja. Iya. Gimana cara mereka karena kan ada mereka yang mereka mau bawa orang yang bisa nggak paham sama Tapi kami kalau di sini karena sudah biasa kami lakukan, siswa biasanya mau saja tidak ada yang tidak mau. Kecuali seperti dulu kelas 1 mungkin ada yang nggak mau kan. Tapi setelah dipanggil siswa itu kan apa asalnya nggak mau, tapi ini kalau ini misalnya dia capek atau gimana, saya kasih istirahat dulu dia. Nggak langsung dia masuk ke kelas. Setelah istirahat mau masuk lagi di sini dalamnya, kita masuk. Nanti aja bu udah alasan jangan ini sakit karena apa, kita kasih kue. Iya, pagi kelas 1 kan. Iya, istirahat atau yang kelas tingginya dikasih reward. Nanti kalau Taufik baca apa surat ini, ya ini seperti ini, nanti dikasih lihat. Bapak agamanya mana? Bapak agamanya. Iya. Kalau yang kelas tinggi kan kasih reward atau dia atau pegang-pegang. Sehingga nanti kan menarik juga bagi siswa. Mau dia kan, kalau kelas rendah seperti kata orang atau kelas 1 dia kan belum pernah dia tahfiz. Karena hari itu langsung tahfiz kan, ada yang malu ini kan. Saya caranya atau dia kan alasannya capek ini ya. Kita sih tenang dulu, nggak kita paksa langsung masuk ke dalam. Tenang, kalau udah tenang, kalau kan paksa masuk lagi gitu kan. Apa ini satu-satunya butuh bimbingan gitu. Seperti yang di hari Sabtu ini kan kita tampil, kan disuruh tampil. Kalau pas semuanya tampil kayak baca puisi atau nyanyi, sehingga ada yang udah biasa ngomong kan, bisa ngomong. Setiap hari Sabtu dia belum masuk kelas, ada setiap hari Sabtu. Iya.
berkembang, dia kembangkan bakatnya kan. Nah, kalau misalnya kau dalam kelas, dia kan sering nyanyi itu. Disuruh ke depan, mau nyanyi nggak? Oh, ya, belum dia kan dia sekali nyanyi karena hobinya kan. Disuruh ke depan dia nyanyi atau baca puisi dari mana. Nanti kalau ada pas dia udah jadi satu, disuruh dia tampil. Iya bakatnya. Kalau kan ada SD yang nggak mau nulis itu kayak udah malas nulis atau tulisannya jelek nggak mau nulis sampai sambung Seperti kayak dia menulis kan, ya kayak menulis tidak bisa foto kita kan tidak perlu banyak. Ini bikin dulu misalnya dia banyak sekali capek nggak bisa ini ya coba dulu. Misalnya segini bisa misalnya kayak gini, ya kayak gini ya. Dia bilang kan, udah bagus, tapi lebih baguskan lagi. Bagus kayak gini kan, kasih seperti ini, kayak juga. Ini udah bagus ya, tidak bersambungnya. Tapi perlu dibaguskan lagi yang di bawahnya ya. Iya, misalnya kita tidak bersambung atau misalnya kalau dia biasanya ibu kan suka bikin tidak bersambungnya dengan teks bacaan, tapi sekarang ibu enggak karena mungkin di kelas rendah, ibu kasih satu aja sama sampai ke bawah, hingga sama tulisannya kan. Kalau dulu kan enggak, waktu yang dari kelas 3 ibu kasih teks, mungkin teks itu dengan menulis yang bersambung. Tapi siswanya juga jadi apa namanya itu siswa kalau bikin tidak bersambung itu kalau tidak ada contohnya dia nggak bisa. Patokannya tetap kita bikin dulu buku terjemah atau di papan tulis kita tuliskan urutan seperti ini. Kalau dia bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nina ibu bertanya Bu, bagaimana interaksi sosial anak-anak di dalam kelas 2? Bagaimana interaksi mereka? Interaksi mereka kalau misalnya kalau dia biasanya kan kalau anak perempuan ibu sering merangkul dia misalnya kayak biasanya dia kan kayak suka apalagi kelas rendah dia suka nyender kayak ibu kan. Dia suka dia manja kan duduk di tempat ibu. Tapi kalau ada suaranya yang keras ibu nasihat tidak boleh suara keras kayak gitu, suaranya pelan-pelan, kita kan anak sekolah. Kalau ada kata-kata kasar itu kan kata-kata kasar, mana ada anak sekolah yang ngomong kasar seperti itu. Terus, apakah ada tanda-tanda bahwa siswa menikmati proses pembelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas? Ada. Kalau biasanya kalau dia kayak dia senang, itu berarti kan dia senang tuh. Berarti itu pembelajaran itu berarti itu berhasil. Tapi kadang-kadang dia kayak menempelnya suaranya keluar suaranya, berarti ini nggak menarik gitu. Ini berarti belum disukai itu, minat belajar ini belum disukai siswa. Dia itu. Jadi kalau dia aktif, dia tunjuk tangan kan, berarti kan dia aktif tuh. Berarti itu anak itu suka. Tapi kalau dia bisa diam, nggak dengar suaranya, berarti kurang paham. Tapi guru sekitar ibu selaku guru cari trik yang lain bagaimana sehingga siswa itu aktif lagi. Bahkan besoknya ibu ubah lagi sampai anakku nyaman. Iya. Dengan guru. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Interaksi anak dengan kamu. Itu peran guru PPK tadi. Ya kan dia lama belajar, lama membaca kan belajar kan. Ya kategori itu misalnya kan. Dia setiap hari Selasa membaca di guru PPK, dibimbing sama guru PPK. Dan ibu juga selaku guru juga setelah siswa pulang, anak yang lama belajar seperti lama membaca, ibu suruh dia sama ibu dulu setengah jam membaca sampai dia bisa. Ada setengah jam. Iya, kalau dia nggak tahfiz, tapi kalau dia tahfiz, besoknya ibu lakukan lagi. Iya, disuruh baca. Iya, membaca setelah pulang sekolah.
Ada dulu depannya. Biasanya kalau waktu itu tetap juga ada arahannya di guru. Seperti kayak waktunya kadang-kadang kan ada anak-anak itu waktu belajar suka bermain, tapi biasanya ibu dia kalau di sini dia misalnya setelah jam 9 dia sholat duha, anak itu memang main dulu keluar kan sebelum dia duduk. Tapi kita juga selaku wali kelas juga mengajar siswa itu. Jadi peran guru itu sangat berpengaruh ya terhadap siswa. Orang, iya. Pokoknya yang diurusan di sekolah, guru bersama kepala sekolah, bersama semuanya pihak sekolah bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa di sekolah. Iya. Karena kan ada anak keluar, ada juga peran ketika sekolah dia manggil ke dalam masuk, jadi semua ada peran. Banyak, ya kan dan juga kerja kita kan, ya memang apalagi anak kelas itu kan dia pergi dulu sholat dua, ada yang main air, kita kalau nampak kita kan siapa ya, walaupun kan siswa kita, anak kita kan, siswa kita, tapi kita juga menasihati dia. Pramuka dan Tafis. Iya. Baru kali itu Bu yang dikembangkan S1. Iya, seni belum lagi. Kalau kesenian itu biasanya kalau ada perlombaan kita sebagai guru latihan dulu ke siswa, terus bisa kayak kita tadi persembahan atau ini. Guru yang bisa dulu baru kita apa kerjaannya. Pramuka 456. Iya, iya. Kita pilih aja siswanya untuk ikut. Oke Bu, apakah ada perubahan dalam motivasi belajar anak-anak sejak enggak apa-apa. Keras kepala, tapi siswa itu kalau udah ada bimbing dari guru walaupun dia keras, dia tetap laksanakan. Dulu ada juga anak-anak yang nakal kan, kamu tapi biasanya kayak ada yang sakit dia diam, dengan nasihat dulu ini, tapi dia lembut pelan-pelan bisa ngomong kan. Tapi kalau kita sebagai guru ngomong keras, pasti dia nggak mau. Tapi kalau dia dulu itu pelan-pelan, dia boleh baru pasti dia. Iya, setiap hari disuruh. Iya, Bang. Karena nanti katanya anak itu kayak dia sakit dan dia makan ini. Setiap hari belum kebalikan. Mungkin kadang-kadang orang tuanya kadang ada biaya kayak ini. Iya, baru tahu tidak lagi masuk. Jadi alasan ada yang jalan itu anak itu belajar bareng. Di sini ada umumnya yang tinggal di sini kan orang di sini. Jadi dia buka kerja ada kerja jualan. Jadi kalau biasanya dulu kalau ada jualan subuh boleh. Nah nanti kalau aku jalan-jalan
Ada. Tidak itu, memang kayak gitu. Asal ada orang jualan, dia pasti keluar. Jangan boleh makan gitu. Sudah lah. Udah sama ya Bu ya. Ya, sudah lah nama. Sudah lah ya. Sudah. Iya. Bagi deh. Nah, ada juga pertanyaan sama Bapak Agama. Nah, ini Bapak Agama, Bapak Olahraga, Bapak itu berdua. Iya, tapi udah punya istri. Ini masih bisa. Nambah. Apa gue udah panggilan doang. Ada agenda. Itu apa mah? Appliking ya. Iya. Untuk bal, aku jadi nilai kok. Tuh lagi, jalan lagi betul ya, tidur. Mana ada sini pada tadi. Nina. Nina ya Nina. Tidak Bang. Apa? Iya. Asli kan sudah PK yang di wawancari. Kenapa ibu bukan buat? Rasanya ibu heran. Bu, karena yang ditanya itu keseluruhan, bukan ibu aja. Kalau kelas 2 tuh yang cuma itu aja. Ini keseluruhannya, dia coba tahu. Asli kan ibu PK ya ini. Kenapa kelas 2 tujuannya? Lu kaget, kelas 2 ini banyak kali. Observasi kelas 2, semua kelas 2. Pokoknya makanya ibu kepala sekolah bilang, kenapa kelas 2 yang banyak? Ini kelas istimewa Bu. Nah, ibunya baik. Iya, makanya ibu heran. Soalnya nanti dia di BPK tuh lebih tahu. Tapi kalau mau wawancara dengan BPK, mau BPK. Kalau telepon dulu bayinya. Nah, itu kayak gini. Kalau ada guru meliput. Iya. Kalau di sini berapa orang? Terkenlah bisa Enam. itu rombel. Iya. Dalam satu kelas itu ada berapa murid? Biasanya maksimalnya itu 28. Kalau itu batas lebih deh. Kalau lebih kan nggak bisa kasih orang. Jadi udah berapa nih top? Tapi kemarin 25. Minggu 23. Ada nambah kan? Yang datang sini. Kalau aku masih kita coba, Bas. Mereka suruh coba. Tenaga pengajarnya di sini Pengajar grup bidang studi 2, agama sama PJK. Guru GPK 1, guru pustaka 1, penjaga sekolah 1. Bahasa 1.